وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ini Ustadz Wahabi nih, larang berzikir. Padahal dia tidak faham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah. Bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Sholat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga, tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir? Bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi. Ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Nah ini tentang masalah tahlilan, selamatan. Ini lagi-lagi budaya transferan, Pak. Nah dulu kan gini ceritone, ngeten Pak, niki soheh niki cerita penyoto ini. Jadi ceritanya Sunan Muria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan. Hari 1, 2, 3 sampai 40 ternyata ada keyakinan arwah mbah gentayangan nggak tenang sampai melihat keluargane iku aman, tentrem, ora nangis, bahkan dongakno, maka baru nyampe ke tempat arwana. Itu tradisi. Sehingga kadang-kadang dibuat untuk minum-minuman, kadang nyambung ayam. Makanya ide Sunan Muria, gimana kalau mereka saya ajari doa-doa pendek, dikir-dikir pendek, ayat-ayat pendek, nanti nek wis iso sembahyang sholat, gen kanggo bekal dikir sholat. Itu ceritanya. Makanya ada dikir ya ayyuku ya qayyumu, ya qayyuku ya qayyum. Ternyata diusut-usut aslinya ya hayyu ya qayyum. Cuman lidahnya orang Jawa itu ora tetek, baca ya hayyu ya qayyum, ya qayyuku ya qayyumu. Masya Allah, ternyata yo mandi ya qayyuku ya qayyumu. Lah ikhlas. Nah yang salah itu jadi tradisi gitu loh Pak. Kan itu hanya ngisi kekosongan, pelan-pelan dikandani, dinasihati, didakwai kembali ke Islam, sehingga bisa meninggalkan budaya ular-ular agama lama itu pelan-pelan. Itu yang harus kita yakini Pak nggih. Jadi kalau sekarang ada acara-acara itu pelan-pelan kita pindah. Saya ngaji, contoh aja yasinan dikaji tafsire. Kadang-kadang yasinan 30 tahun ora paham yasin. Tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari 1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan, dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh madzhab.
mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun madhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada madhab tersebut yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi nggak ada tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak adakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidul Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi nggak adakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengatakan kalian buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak ada demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara demikian. Jangan ada contoh. Nabi yang mengajak kita untuk meninggalkan maksiat, amalan kita menjawab dengan meninggalkan maksiat itu. Nabi yang mengajak jalan-jalan ke surga, kita pun berada di atas jalan-jalan itu. Nabi yang melarang kita daripada jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka, kita pun takut dan berhamburan lari dari jalan-jalan ke neraka itu. Itulah yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita pertanyaannya nanti di padang mahsyar, madza ajabtumul mursalin. Dan alangkah meruginya orang-orang yang ketika bertemu di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW, dia baru sadar ternyata kehidupannya sangat tidak mencontoh dan mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah." Dahulu kami, yaitu Nabi dan para sahabat, menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah orang yang sudah wafat dan makan-makan di situ setelah dia dikuburkan juga termasuk meratapi mayit. Maka hati-hatilah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tidak ada peringatan perayaan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Justru itu bertentangan dengan hadis yang mulia ini. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah melarang. Beliau berkata, wa akrahul ma'tam, aku tidak suka, aku benci mengadakan jamuan-jamuan makan di kematian seseorang. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah mazhab Syafi'i, maka itu tidak benar. Imam Syafi'i rahimahullah mengingkari hal tersebut. Mungkin ada sekelompok ulama Syafi'iyah yang berpendapat begitu, tapi jangan katakan itu pendapat Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i rahimahullah justru melarang. Dan pendapat siapapun kalau bertentangan dengan syariat, maka harus kita tinggal. Sebagian mereka berhujjah katanya, ya masa nggak ditahlilin, udah mati dikubur gitu aja kayak kucing begitu. Maka kita katakan, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianggap kucing? Dulu nggak ada sahabat tahlilin dia, radhiyallahu anhu, iya kan? Apakah Rasul juga menganggap sahabatnya yang meninggal duluan dan dia yang menguburnya sebagai kucing? Nggak ada Rasul mentahlili Hamzah pamannya yang meninggal duluan, iya kan? Ada nggak cerita Rasul tahlilin Hamzah? Tuh, bantah, lihat.
Yang mereka kira ini adalah dalil membenarkan agama, padahal sama sekali bukan dalil, sama sekali bukan ilmu. Syubhat. Itu tadi tuh. Iya kan? Itu syubhat. Perkara yang manusia kira itu ilmu, itu dalil, padahal la ilm wala dalil itu sama sekali. Oke? Jadi tahlilan, Bu, jangan bid'ah, ya. Terlalu banyak keluarganya Nabi yang wafat duluan dari Nabi. Tapi tunjukkan satu nukilan meskipun satu huruf bahwa Rasulullah mengadakan acara itu. Tidak akan ketemu sampai. Karena nggak ada itu. Paham? Terus bagaimana cara Rasulullah kalau ada orang wafat nih? Ini ilmu ya. Terima, alhamdulillah, nggak terima, terserah Anda. Sama-sama terserahnya. Ngerti kan? Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Berarti kan Ja'far anaknya Abu Thalib. Abu Thalib apanya Nabi? Paman. Berarti Ja'far apanya Nabi? Sepupu. Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far. Ja'far ini wajahnya mirip Nabi, akhlaknya mirip Nabi. Wajah dan akhlaknya mirip Nabi. Ja'far ini. Perhatikan. Ja'far ini ketika wafat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Faqad atahum mayushilum, karena telah datang kepada mereka perkara yang akan menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal mati itu sibuk apa enggak? Kata Nabi, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Saya mau tanya, yang disuruh buat makanan siapa? Tetangga-tetangganya apa yang kematiannya itu, yang kena mati itu? Ini Rasulullah loh ya, yang ngomong itu, bukan kita orang. Isna'u li ali Ja'far ta'am, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far yang ditinggal mati. Itu satu. Berarti yang dilakukan Nabi adalah menyuruh orang-orang untuk meringankan beban. Betul apa enggak? Karena orang kalau ditimpa wafat salah satu anggota keluarganya itu bingung, Pak. Ini ada itu. Jadi jangan ditambahi dengan memikirkan menunya manusia, menu soto Lamongan apa nasi Padang. Dia itu kebingungan. Jangan ditambahi susah. Itu satu ya. Apakah cukup di situ? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang ke keluarganya Ja'far. Dijumpai orang-orang nangis. Maka Rasulullah mengatakan, "La tabku ala akhi ba'dal yaum." Mulai detik ini jangan kalian tangisi saudaraku lagi. Berarti apa yang dilakukan Nabi yang merdua? Datang takziah menghibur keluarga si mayit. Tulis, catat itu poin-poinnya. Yang pertama, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membuat apa? Makanan bagi keluarga mayit. Nomor dua, yang dilakukan Nabi apa? Takziah dan menghibur. Yang nomor tiga, apa yang dilakukan Nabi? Nabi memanggil anak-anaknya Ja'far. Mana anak-anaknya Ja'far? Datang dua anak kecil. Yang pertama namanya Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far. Rasulullah menyuruh memanggil tukang pangkas rambut, disuruh nyukur rambutnya. Berarti apa yang nomor tiga yang dilakukan Nabi? Memperhatikan anak yatim yang ditinggalkannya. Itu akhlaknya Nabi. Contohlah yang seperti ini. Ini petunjuk Nabi SAW. Jadi yang membuat makanan adalah orang-orang yang ada di sekitar keluarga. Bukan justru keluarga si mayit yang membuat makanan, kemudian membebani diri mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Dan ini yang terjadi. Ya, sebagian keluarga menjual apa yang mereka miliki, menjual sawah, menjual sapi, menjual rumah demi untuk melakukan ritual-ritual seperti ini. Ya, ini membebani manusia. Bahkan terkadang di sana terjadi ia memakan harta anak yatim. Ya, karena yang ditinggal oleh si mayit tadi masih kecil, jadi adalah anak yatim, tidak tahu menahu tentang hartanya, dia ambil hartanya dijual demi untuk melakukan acara seperti ini. Maka ini tentunya membebani ya masyarakat dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Ini baru satu orang, bagaimana kalau yang meninggal dua orang? Ya, yang meninggal sekarang dan seminggu lagi ada yang meninggal lagi misalnya. Ya, maka ini sesuatu yang bertentangan. Tahlilan itu istilah ya di kalangan sebagian orang khususnya belakangan. Ya kalau dia dalam makna
berkumpul-kumpul setelah mayit dikuburkan, membuat makanan untuk hal itu tegas di dalam larangan. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna na'uddu al-ijtima' ba'da dafnil mayyit wa sun'at at-ta'am lahu min an-niyaha. Kami menghitung kumpul-kumpul setelah mayit dikuburkan dan buat makanan untuknya, itu dihitung dari meratap jahiliyah yang diharamkan. Itu yang dihitung oleh para sahabat Rasulullah yang mereka pahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dasarnya seorang itu ketika dia meninggal, itu tidak selalu dia jadikan meninggalnya itu sebagai sebuah kesedihan yang terus berlanjut, yang memperpanjang dukanya, kadang membuat seorang jatuh di dalam pelanggaran. Tapi kalau dia ingin bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, boleh dia sedekahkan. Keluarganya misalnya menyembelih dari sapi, kemudian dia bagi-bagi untuk mayit yang sudah meninggal, itu diperbolehkan. Ya, tapi jangan kumpul-kumpul dalam sebuah acara, membuat ritual khusus, karena itu berasal dari hadits-hadits yang lemah, pendapat yang tidak kuat. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin, sampai sekarang punya masjid, ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang, karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Tahlilan itu bukan syirik. Itu yang pertama dulu. Kedua apa tadi? Yasinan. Bukan syirik. Itu bukan syirik. Tidak ada yang mengatakan syirik. Ya, tidak ada yang mengatakan pelaku keluar dari Islam. Muslim. Baik. Masalah tahlilan, saya jelaskan. Tahlilan, ya, kalau tahlil adalah la ilaha illallah. Tahlilan adalah yaitu mengirim pahala kepada orang yang meninggal dengan cara mengatakan kalimat la ilaha atau doa-doa lainnya. Tapi itu ya, yang biasa di masyarakat kita. Ini ada dua perkara. Menghadiahkan pahala di antara dengan kegiatan menentukan hari-hari. Nah, yang dipersoalkan sebetulnya kalau masalah menentukan harinya. Kalau mengirim pahala itu ada ulama membolehkan. Walaupun Imam Syafi'i mengirim pahala itu mengatakan tidak sampai. Tapi Imam Ahmad termasuk di antara Ibnu Taimiyah membolehkan menghadiahkan pahala untuk orang sudah meninggal.
Dan pelakunya itu perbedaan pendapat ulama yang sudah lama. Tidak ada dikatakan sesat orang melakukannya dan juga tidak dikatakan sesat orang yang tidak melakukan. Jadi posisinya harus tahu dulu. Baik yang mengirim pahala atau tidak melakukan. Ini mengirim pahala ya. Namun perbedaan persepsi yang dilanggar itu adalah mengirim pahala ditentukan hari dan tempatnya. Itu yang dipersalahkan. Kenapa salah Ustadz? Karena Rasulullah SAW melarang orang makan di rumah orang yang meninggal. Itu yang pertama. Sekarang kita makan di rumah orang yang meninggal. Sunnahnya adalah memberi makan kepada orang yang mendapat musibah, bukan makan di situ. Nah, itu yang dibicarakan oleh ulama kita. Jadi beda ya masalahnya ya, bukan masalah kirim pahala ya. Baik. Yang kedua adalah dasar penetapan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini nggak ada dasarnya. Kenapa ada penentuan? Setelah diteliti, ini pengakuan daripada seseorang yang masuk Islam dari agama Hindu, siapa namanya itu? Ternyata itu adalah adopsi dari ajaran Hindu. Itu menurutnya ya. Nah, itu menurut dia begitu. Nah, sebetulnya menghadiahkan pahala itu tidak mesti berkumpul di rumah mayat. Tidak mesti harus ada penentuan hari. Kalau kita berpendapat mulai menghadiahkan pahala. Pamannya, bapak lagi di Jakarta, tetangga meninggal, lalu ingin menghadiahkan pahala. Habis salat zuhur, bapak baca Al-Quran 1 halaman. Niatkan pahalanya untuk kepada yang meninggal. Bisa nggak? Bisa. Nggak mesti ke rumah sih, Mas. Karena justru terus terang kalau kita secara fair ini, orang yang melayani orang-orang yang datang ke rumah setelah meninggal terbebani nggak? Terbebani, betul terbebani. Nah, ada merujakkan sedekah Ustaz. Sedekah itu bukan cara, memang sedekah boleh. Sedekahnya karena yatim, bukan karena ada orang datang menghadiahkan pahala lalu dikasih makan. Ini lain lagi ceritanya. Nah, ini yang dibedakan ulama di situ. Ya, yang dibicarakan adalah penentuan hari tadi. Dan dikaitkan hanya yang dihadiahkan tahlil saja. Padahal untuk menghadiahkan pahala tidak harus tahlil. Boleh baca Al-Quran, ya kan, amal-amal saleh lainnya. Bapak maunya di atas mobil nih, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau zikir subhanallah walhamdulillah wa la astagfirullah. Semua ibadah-ibadah saleh zikir itu Bapak niatkan pahalanya. Kalau menurut pendapat ulama tadi sampai nggak? Kan nggak mesti ke rumah mayat, nggak mesti ke rumah. Sebetulnya kalau kita berpendapat memilih pendapat ulama menghadiahkan pahala itu sampai, perbuatannya itu nggak ada, dibolehkan ulama. Nah, ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala ini, mereka yang mengatakan berkumpul di rumah mayat untuk acara-acara kematian itu dilarang. Jadi ulama sepakat melarang ini. Baik yang mengatakan pahala sampai dihadiahkan tadi atau tidak, semuanya sepakat kalau makan-makan di rumah mayat itu tidak mengikuti sunnah. Paham Pak? Jadi masalah di situ ya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian kami beritahu tentang siapa orang-orang yang paling merugi amalannya? Orang-orang yang di dunia salah amalannya, namun mereka mengira merekalah orang yang telah berbuat baik. Di akhirat kelak, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari camkan di dalam hati kita yang paling dalam, camkan di dalam memori kita yang paling kita ingat, di akhirat saya akan bertemu dengan Rasul saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul akan menilai amalan saya benar atau tidaknya. Saya diminta kedua orang tua ketika nanti meninggal untuk mengadakan acara tahlilan 7 hari. Apakah saya harus ikuti? Jawabannya tidak. Tapi Ustadz, ini wasiat. Wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh dijalankan. Misalnya contoh wasiat yang tidak boleh dijalankan. Orang tua antum punya peninggalan harta, anggaplah dia sudah kalkulasi 300 juta. Terus dia bilang, jangan ada yang ambil hartaku, 300 juta semuanya untuk masjid. Maka yang boleh ditunaikan hanya 1/3. Nabi SAW mengatakan, wathulutsu katsir, 1/3 sudah banyak. Maka para ulama kita seperti guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syatiri, beliau mengatakan bila orang tua mewasiatkan lebih dari 1/3,
maka yang ditunaikan hanya sepertiga, sisanya dianggap mungkar, artinya tidak boleh ditunaikan. Intinya wasiat itu ada yang bisa tidak ditunaikan manakala bertentangan dengan syariat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, yata'adal mayit itu merasa terganggu dengan niyahah yang dibuat oleh keluarganya. Ya, jadi ketika ada seorang kerabat yang teriak-teriak atau memukul-mukul wajahnya, atau dia membuat perayaan-perayaan yang saya sebutkan tadi, maka si mayit itu merasa sakit dalam kuburnya. Dia merasa sakit dalam kuburnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Kecuali di sana dikecualikan oleh para ulama, kalau seandainya di masa hidupnya dia memang adalah orang-orang yang tidak suka, tidak senang dengan hal-hal yang demikian. Nah, kalau seandainya kerabatnya tetap melakukannya, maka dia terlepas dari itu semuanya. Tapi kalau seandainya kebiasaannya dia memang pelaku di dunia, maka dia akan merasa sakit di dalam kuburnya. Yang kedua, ya, bedakan di antara ikramud duyuf dengan apa? Dengan acara yang memang disiapkan untuk kematian. Kalau memuliakan tamu, antum datang, ada orang meninggal ya, tetangga antum rumahnya kira-kira jaraknya 1 km atau 500 meter. Menjadi kebiasaan nggak kalau antum ke rumah dia dikasih makan semuanya setiap hari? Nggak ada. Paling cuma dikasih aqua atau makan, nggak dikasih apapun. Tapi kalau kerabat kita yang datangnya dari mana misalnya? Dari Loma sana dia datang, atau dari nggak lebih jauh lagi, dari Lung sana dia jalan ke sini. Ya butuh waktu 1 jam 2 jam sampai ke rumah kita. Maka ini dikecualikan oleh para ulama. Karena memang mau nggak mau dia kan akan lama di rumah kita. Dari pagi mungkin besok pagi dia balik. Lah kalau itu di mana dia mencari makan? Hah? Paham ya? Ini dikecualikan. Dan ini insya Allah sebenarnya akan menjadi pembahasan kita apa yang disebutkan oleh para ulama dari hal-hal yang dikecualikan. Ya begitu juga minum. Ya, misalnya ketika dia meninggal ataukah dia tidak meninggal, tetap kita dikasih minum aqua atau tidak? Tetap dikasih minum. Nah, kalau sekedar minum aqua tidak bermasalah, tapi ini adalah pesta. Makanan yang dihidangkan yang memang dikhususkan kepada orang-orang yang melayat pada acara kematian. Dan berkaitan dengan makanan yang dikirimkan dalam acara, mereka yang punya acara 7 hari, 40 hari, ingat makanan itu halal. Makanan itu halal. Kecuali ada yang haram itu sudah jelas ya, Ma. Sehingga di sini hukum asal makanan itu halal. Kalau ada orang yang mengatakan haram, ada ustadz yang mengatakan haram, katakan kepada ustadz ini, datangkan dalilnya ustadz. Kita nggak boleh macam-macam dalam urusan halal haram ini, nggak ikut selera kita. Datangkan dalilnya. Apa dalil mengatakan itu haram? Oke, memang itu ritual mungkin yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi apa yang menjadikan makanan mereka itu haram? Karena itu bukan sesajen. Sesajen pun para ulama berbeda pendapat kalau bukan sesembelihan. Bagaimana sesajen yang berupa buah-buahan? Kemarin kita jalan-jalan ke gunung, tahu-tahu ada tumpukan buah. Sesajen sama ada kemenyan sama apa. Boleh nggak kita makan? Sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa karena bukan sesembelihan. Kalau sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah, maka haram jelas hukumnya. Karena Allah mengatakan au ma uhilla li ghairillahi bih, itu haram kata Allah. Yang disembelih untuk selain Allah walaupun baca bismillah itu tetap haram. Jadi kalau buah sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa karena itu bukan berupa sesembelihan. Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, sebagian orang malah kabur dari rumahnya. Udah enak Ustaz, nanti kok dikatakan nggak ikut acara. Antum datang bawa makanan kepada keluarga mereka dan sampaikan mohon maaf ana nggak bisa ikut acaranya. Antum pulang. Besok antum bikin makanan lagi kirim ke dia. Antum mohon maaf ana nggak bisa datang. Sehingga tetap hubungan sosial itu terjaga jamaah. Karena selama orang itu orang Islam, mereka adalah saudara kita. Dia punya hak. Hak dijawab salamnya, kalau hak kita kalau berjumpa mengucapkan salam, kalau sakit kita membesuk dia, kemudian kalau dia bersin kita doakan, kalau dia mengatakan alhamdulillah, dan hak-hak yang lainnya. Saya pernah jelaskan ini
Tapi sekarang saya reviewkan, saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kemudian pada saat meninggal di rumah sakit, alhamdulillah kebetulan saya pas ada. Kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah. Dibawa ke kampungnya di pedalaman di Jawa Timur. Saya pergi ke sana. Kemudian diuruslah jenazah. Saya panggil adik ipar saya ajarin caranya ini begini, cara mandikannya segala macam, bersihkan kotorannya. Udah selesai semuanya perawatannya, lalu kemudian kami taruh jenazahnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bawa ke masjid nih. Udah. Ada orang-orang datang semua, kemudian kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, rupanya ada tradisi-tradisi yang ada. Biasanya orang berdiri dulu, ngomong dulu segala macam, disuruh saksikan ini orang mati begini, isyhadu dan seterusnya. Khair semuanya gitu. Baiklah, ini waktu orang mertua saya meninggal tidak pernah kita buat itu. Habis dia disolati, sudah jemaah sekalian sudah disolati, kita bawa ke masjid. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan solati sahabat, langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu segera. Lalu kata Nabi SAW, kalau di punggung kalian orang saleh, maka dia, si jenazah itu, ruhnya akan berkata, sungguh gembira, kalian akan membawa dia ke satu tempat yang senang, menyenangkan. Lalu kalau dia orang buruk, maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian. Karena dia akan berkata, kemana kalian akan membawanya, sungguh celakalah dia. Begitu seterusnya, sampai dibawa ke kuburan. Lalu Nabi SAW menurunkan jenazah, dan diturunkan jenazah ini, diturunkan, kemudian mereka naik, lalu kemudian ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Maka saya lakukan seperti sunnah ini. Jadi nggak ada lagi dibuka kupingnya, diazanin, panggil anaknya azan, kena azan untuk sholat, gitu kan. Nggak ada hubungannya sama orang mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup ajar, gitu. Jangan lagi mati. Baiklah, kita turunin jenazah itu, ditutup. Lalu saya naik sama ipar saya, sama satu orang lagi bantu. Setelah kami keluar ditutup. Rupanya saya nggak tahu di situ ada beberapa teman-teman kiai yang hadir. Kemudian setelah itu saya jalankan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya, jenazah sahabatnya, langsung beliau berceramah tentang proses orang mukmin kalau ruhnya mati, maka akan datang 3 malaikat. Di kiri kanannya malaikat rahmah membawakan kafan dari surga, malaikat maut di budu-budu kepalanya mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Terus saja saya sampaikan, sampai saya sadari ipar saya menangis dan orang-orang banyak yang nangis karena riwayatnya panjang itu tentang ruh orang beriman keluar, kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, naik ke langit, semua malaikat menyambut ruh itu. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersamaan jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya. Kemudian barulah datang malaikat mendudukkan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin, kata Nabi SAW, dia akan menjawab, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia maksudnya adalah kalau ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji, kalau dia belajar wahyu dia bisa punya jawaban, gitu kan. Di akhirat maksudnya di kuburan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir, ini adalah di kuburan, pertanyaan malaikat di kuburan. Maka dia akan jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran. Sudah selesai. Dibuka baginya pintu neraka. Dilihat neraka, dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, kelebihan segala macam. Lalu kemudian malaikat berkata, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum. Dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ibadahnya, sholatnya, semuanya akan menemani dia. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bentangkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang fasik, akan datang 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanannya membawakan kafan dari neraka, 1 malaikat mau diubun-ubun kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu.
lalu berserakan di tubuhnya, lalu malaikat menarik dengan keras secara paksa, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar ditangkap malaikat azab, dipakai kain kafan dari neraka lalu dibawa ke atas. Belum tiba di langit pertama, semua malaikat menolak karena mengeluarkan bau busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana saya akan bangkitkan. Lalu diantarlah bersama dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih dengar, setelah itu telapak kaki mereka, setelah itu malaikat lain datang di kuburan mengatakan, mendudukan dia, tanya siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab, dia hanya mengatakan atau apa ya gitu. Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang gitu. Walaupun dia orang muslim tapi banyak dosanya, tidak sempat tobat begitu. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dia kagum tercium bau yang wangi. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa di sini, tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal patuh, selesai, gitu kan? Masuk sini, tapi ditutup sekarang. Ini tempat kau sekarang, neraka dibuka dengan siksaannya segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, baunya busuk, menakutkan. Dia bilang, pergi kamu. Siapa kamu? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian datanglah malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Ini Allahu alam, Allah lebih tahu maknanya, tapi kita imani, gitu kan? Membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala jenazah ini, kemudian dia hancur, lalu diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Itu keadaannya. Maka riwayat ini saya sampaikan teman-teman sekalian, pada saat itu ternyata ada yang sempat menangis, ya. Setelah itu kami pulang, dan saya bilang sebelum pulang, bapak-bapak sekalian, kami membuka rumah orang tua kami untuk takziah selama 3 hari. Sunnah Nabi SAW takziah itu adalah begini, datang, doakan, sabarkan kami, dan yang berminat membawa makanan silakan. Kami tidak siapkan makanan dan minuman, karena sunnah Nabi SAW begitu. Alhamdulillah 3 hari itu nggak ada acara apa-apa, nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Semua orang datang, doakan kita, pergi, bawa makanan, pergi. Hanya banyak orang yang datang waktu itu, tokoh-tokoh masyarakat datang terus ngobrol sama saya, banyak yang bertanya masalah hukum. Sebelum saya pulang ke Surabaya, kemudian balik ke Jakarta waktu itu, ada beberapa tetangga, keluarga mertua saya mengatakan, kami selama ini hadapi kematian belum pernah seperti ini. Kami merasa 3 hari ini nggak ada beban, dan sekarang seperti kami sudah ikhlas melepaskannya. Sebenarnya sunnah Nabi SAW. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalamah larang, sehingga lagi menyesatkan. Tidak. Silakan buat, yang antum mau buat silakan, bebas, gitu kan? Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja, gitu kan? Berada di zona aman lebih baik daripada zona yang tidak aman, gitu kan? Walaupun anggap tidak haram, tapi minimal syubhat. Baik, ini sama saja. Lebih baik kita di zona aman. Ada perintah kerjakan, tidak ada tinggalkan. Sebatas itu saja. Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah. Buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak katanya. Apa diantaranya? Nabi nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Berarti melakukan sholat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Ya. Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar, atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang nggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi, ya kan?
Ada yang mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau sholat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat sholat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-Ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali sholat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya, salat wudu 2 rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan sholat zuhur, bunyinya jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau nggak bisa anda kasih uang balik, itu namanya judi, nggak boleh. Ada untung rugi. Ya, nggak ada kan larangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Silahkan buka 30 juz Al-Quran, seluruh kitab hadis nggak ada. Yang ada perintah sholat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau nggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun 2 hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu, salat 2 rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atayn la yuhadditsu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi udah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin nggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudhu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jamaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi, dan ikrar bagian dari hadis, dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam sholat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrarnya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang mengikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh, Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. 3. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya?
Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti nggak mesti setiap bidah yang nggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman Pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun, yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang maka beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Dari sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Nggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat aja lah, kita lagi semangatin. Nggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Nggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh. Berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Nggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan nggak ada larangan. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Nggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli Fortune baru, tahiyatul Fortune dulu 2 rakaat lah. Nggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi nggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik, dan kedua nggak ada larangannya. Nggak ada larangan jangan sholat. Ada dalam surah Al-Baqarah jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik Fortune baru. Nggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah. Demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan?
Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengahan akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin mensutuk, ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja udah nggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak